mengubah keluhan menjadi pujian. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 13, mari kita baca dulu. Mari kita baca Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang... Kalau kita lihat di dalam Mazmur 13, mari kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini Daud berkata-kata kepada Tuhan. Mazmur 13 ini sebuah mazmur kepada Tuhan, di mana ini menggambarkan pergumulan Daud. Pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Pada waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud memiliki musuh, belum lagi orang Filistin. Itulah pergumulan Daud, itulah persoalan Daud. Sampai-sampai di ayat ini dikatakan, ayat 2 dan 3 ini, 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi? Itu menunjukkan betapa beratnya pergumulan Daud. Itu menunjukkan betapa beratnya persoalan Daud. Itu menunjukkan beban di dalam diri Daud yang harus dia pikul. Bukan Daud tidak bisa melawan. Pada waktu itu Daud sudah dipilih menjadi raja, tetapi belum duduk sebagai raja. Masih Saul yang menjadi raja. Saul iri. Itu sebabnya Saul selalu mengejar-ngejar Daud. Saul ingin membunuh Daud. Jadi itu persoalan besar kepada Daud. Sulit hatinya, susah hatinya. Itulah masalah Daud. Mungkin kita berkata, itu kan Daud, persoalanku lebih besar. Aku kan bukan siapa-siapa. Tetapi di sini menunjukkan bahwasanya persoalan itu tidak mengenal siapapun. Itu menunjukkan baik dia raja, baik dia orang biasa, semuanya tidak lepas dari persoalan. Selagi kita hidup, persoalan itu pasti selalu ada. Bagaimana kita harus mengalahkan persoalan itu? Inilah Daud, inilah jeritan Daud. Pandanglah Tuhan, jangan kau lupakan aku. Seakan-akan di sini Tuhan tidak peduli kepada Daud. Hari ini adakah sepertinya Tuhan tidak peduli kepada saudara? Tuhan, lihatlah persoalan anakku.
Tuhan, lihatlah persoalan suamiku, lihatlah persoalan istriku, lihatlah persoalan di pekerjaanku, lihatlah banyak persoalan yang kuhadapi hari ini. Seakan-akan Tuhan gak menjawab, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Itu kan perasaan kita. Apakah memang Tuhan tidak mendengar? Apakah ketika Daud ini berkata-kata kepada Tuhan seperti yang kita baca ini tadi, benar-benar Tuhan tidak mendengar, tidak memperhatikan? Apa maksud dari semuanya ini dialami oleh Daud? Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga sampai dengan sekarang ini persoalan kok belum berkurang, belum hilang, masih juga berat persoalan, berat pergumulan. Biarlah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan beriman. Memang tidak disebutkan di sini siapa musuhnya, tetapi di dalam ayat ini kita melihat, kita menunjuk kepada Saul yang memang benar-benar mau membunuh. Itu persoalan besar. Bayangkan kalau kita dikejar-kejar mau dibunuh, persoalan berat nggak itu? Persoalan besar nggak itu? Pada saat ini persoalan juga sedang mengejar kita. Mungkin bukan mau membunuh kita, tetapi mau menggocoh kita. Itu sebabnya ketika masalah itu datang, lihatlah, contohlah seperti Daud. Apa yang diperbuat Daud? Dia menghindari Saul. Bukan dia tidak bisa membunuh Saul, bukan dia tidak bisa langsung, saudaraku yang kekasih, tetapi Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul dipilih Tuhan menjadi raja adalah pilihan Tuhan. Itu sebabnya Daud sangat hormat kepada Saul. Tetapi sayangnya Saul menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Amin. Sekalipun Saul itu pilihan Tuhan, tetapi jikalau dia tidak bertobat, maka dia juga binasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun kita sudah dipilih Tuhan, tidak lepas dari pergumulan. Persoalan itu mengejar, persoalan itu menghantui, persoalan pergumulan itu menekan. Tapi marilah kita seperti Daud. Mungkin kita tidak melawan, mungkin kita perlu menghindar dari persoalan itu dengan tidak melawannya. Amin. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu, menghadapi persoalan itu dengan emosional. Jangan hadapi persoalan dengan emosional. Amin. Temperamen bisa mempengaruhi kita menjadi orang yang depresi karena persoalan. Jangan menjadi depresi. Banyak anak-anak Tuhan tidak sanggup menghadapi persoalannya, ya, sehingga dia menjadi orang yang kalah, depresi. Bapak Ibu, jangan depresi, jangan stres. Amin. Jangan lelah, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa. Tekanan dari depan, tekanan dari belakang, tekanan dari samping kanan, samping kiri. Jangan lelah, jangan kecewa, jangan mundur. Amin. Bilang sama temannya, jangan engkau mundur. Amin. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Tekanan dalam hubungannya dengan Tuhan sangat berat karena persoalan itu. Berat rasanya.
Jika di dalam persoalan memang kita mau datang kepada Tuhan, mengatakan Tuhan baik, berat. Bahkan hampir semua anak Tuhan selalu menanyakan pertanyaan ini, Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong aku? Kenapa Engkau tidak jawab doaku? Hampir semua kita selalu berkeluh kesah seperti ini. Mirip seperti Daud. Bapak Ibu, Daud mulai menyampaikan perasaannya kepada Tuhan, di mana hatinya begitu berat di dalam menghadapi pergumulannya. Apakah Tuhan melupakan Daud? Tidak. Bilang sama temannya kanan kiri, Tuhan tidak melupakan aku, saudaraku. Tuhan juga tidak melupakanmu. Haleluya. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun mereka melupakannya, aku tidak akan melupakanmu. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Seorang ibu mungkin bisa saja melupakan anaknya, tapi tidak semua ibu demikian. Sekalipun ada seorang ibu melupakan anaknya, tetapi aku Tuhan, katanya, aku Bapa di sorga, tidak pernah melupakanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menjawab perasaan Daud. Amin. Tuhan berusaha untuk memulihkan Daud. Mengapa demikian? Karena Daud datang kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat 6, 5 dan 6 itu. Ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Kalau kita mau menggantikan situasi keadaan hati kita, gantikanlah itu dengan pujian. Amin. Daud pada awalnya nyanyiannya nyanyian sedih, nyanyian seakan Tuhan tidak memandang, tidak melihat, tidak memperhatikan, menyembunyikan wajahnya. Tetapi dalam ayat 6 ini dikatakan, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat 2 itu berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku terus menerus? Jangan lagi itu katakan, gantikanlah dengan nyanyian. Amin. Kita nggak perlu meratap, kita tidak perlu mengeluh, karena mengeluh tidak ada jawaban. Daud di sini meratapi dirinya. Daud di sini mengeluhkan dirinya, di mana rasanya Tuhan jauh daripadanya. Gantikan itu dengan nyanyian kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun aku tak mengerti betapa dalamnya ini, tidak ku mengerti, tidak sampai hikmatku. Kenapa persoalan ini masih ada? Tidak sanggup aku Tuhan. Jalan-jalanmu tak terselami. Jalan-jalanmu tidak ku mengerti seluruhnya. Tapi yang kita tahu, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan menyertai,
Tuhan pasti kuatkan. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti sanggupkan. Apa masalah kita hari ini? Penyertaan Tuhan selalu ada. Mungkin mau mendewasakan kita ketika Dia tidak mendengar. Mungkin mau membuat kita bertumbuh ketika kita belum menerima jawaban doa. Daud sampai 4 kali, berapa lama lagi, seakan-akan itu putus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh dan jangan pernah mundur, jangan pernah tawar hati. Haleluya. Mungkin utang masih ada, mungkin baju Natal belum dibeli, sudah mau habis bulan 10. Mungkin sakit belum sembuh. Aku tanggung ini. Berapa tahun lagi? Bukan berapa lama lagi malah. Berapa tahun lagi? Dari dulu sampai sekarang Tuhan. Berapa lama lagi? Aku lihat suamiku ini gak bertobat. Toh juga skater terus. Berapa lama lagi kulihat dia Tuhan? Minta duit selalu. Berapa lama lagi? Aku lihat anakku ini Tuhan seperti ini. Main game dia terus. Sampai di kebaktian minggu pun main game terus. Berapa lama lagi Tuhan? Ku ambil ke HP-nya ini. Ku pijak-pijak ke HP-nya ini. Kadang-kadang saya berpikir begitu sama anak saya. Tapi mari datang kepada Tuhan. Amin. Segalanya bisa berubah, amin. Bapak Ibu, ayat 3 mengatakan bahwasanya tekanan dari dalam diri Daud, kekhawatirannya juga selalu menghimpit dia sepanjang hari. Alihkan dengan pujian. Saya belajar untuk tidak menegur siapapun. Bapak Ibu, karena menegur itu menyakiti orang juga. Kadang kalau ditegur Acik Rohana, kalau ditegur nanti dia mundur. Kalau ditegur nanti dia kecewa, sakit hati, gak datang ibadah. Itu tekanan seorang hamba Tuhan. Kadang saudara, kita juga begitu di rumah kan? Kalau istri kita merepet, mau ditegur, nanti diceraikannya pula aku. Jadi Bapak Ibu, ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita sudah malas untuk menegur. Apalagi seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang sudah salah pun dia. Jadi malas kita menegur. Kenapa? Karena bisa menyakiti hatinya. Itu tekanan. Amin. Gantikanlah dengan pujian, nyanyian, doa. Kita percaya doa itu mengubahkan. Amin. Aku tahu Tuhan, aku tidak sanggup mengubahkan orang. Tidak ada satupun yang bisa kita ubahkan di dunia ini. Yang mengubahkan itu Tuhan. Amin. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Bapak, si ojak ini Tuhan, jogal ulunya. Mengerti maksud saya? Jogal ulu maksudnya keras kepala. Orang keras kepala dia bagaimana? Gak bisa diajarin, gak mau diajari, gak mau ditegur, gak mau dididik. Ya kan? Tuhan, si ojak ini. Tuhan, kau lihat sendirinya Tuhan. Oh, betapa jogalnya dia. Jogal ulunya. Jogal ulu, jogal rukung. Jogal baut. Hanya begitu, Bapak Ibu. Kita nggak usah kita berusaha untuk mengubahkan dia. Karena mengubahkan itu bahagian Tuhan. Bahagian kita berdoa. Amin. Dan menuntun dia, ini jalan yang baik nakku. Ini jalan Tuhan nakku. Dua tahun yang lalu, ada masalah besar dalam diri saya ini. 2 tahun yang lalu. Ada yang berkata, kenapa keluarga Bapak sendiri nggak bisa dibawa kepada Tuhan? Tuh, Bapak kan hamba Tuhan. Banyak pengikut Bapak. Tapi kenapa keluarga Bapak nggak bisa ikut sama Bapak? Ada yang Muslim, ada yang masih meninggalkan kita, tidak mau bersama dengan kita. Lalu saya diberi Tuhan hikmah. Karena saya dianggap tidak diurapi. Nggak ada urapan Bapak. Lalu saya tanya, berapa murid Tuhan Yesus? 12. Ada satu yang namanya Judas. Bukan Judas Hutasoid. Judas mengkhianat. Betul? Betul? Judas gantung diri. Murid siapa itu? Berarti Yesus kurang urapan? Apa nggak sanggup dia mengubahkan Judas? Apakah nggak sanggup dia mengubahkan Judas? Dia sanggup mengubahkan Judas, tapi si Judas menutup hati, menutup diri. Itu kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia kita ini. Amin. Itu nggak mungkin diingkarinya. Nggak mungkin diingkarinya. Kalau itu diingkarinya dan mengarahkan manusia ini seperti robot. Kalau kita mau berdosa langsung dipastap. Tap, jangan kau pegang itu. Tap, berarti kita menjadi robot. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita memang nggak bisa mengubahkan orang. Siapapun itu, termasuk orang tua kita, adik kita, abang kita, saudara-saudara kita, siapapun. Tetapi kita punya kasih. Punya kasih untuknya. Mendoakannya, mengarahkannya. Roh Kudus, jamalah jiwa ini. Roh Kudus, jamalah orang ini. Roh Kudus. Bahagianmu ini Tuhan. Bahagianku sudah kudatangi dia. Bahagianku sudah kudoakan dia. Bahagianku Tuhan sudah kuongkosi dia. Sudah, apa yang perlu kepadanya. Bajukah, sepatukah, kolektekah kadang kita kasih. Sudah Tuhan bahagianku. Kalau dia tidak berubah, berarti apa maksudmu? Kuserahkan padamu.
Apakah kita dituntut untuk berdoa lebih sungguh lagi? Mendoakan terus bertekun? Melayaninya terus menerus? Haleluya. Jadi jangan merasa tertuduh. Setelah saya tahu itu, sering berdengung perkataan itu lagi, saya sudah bebas. Amin. Saya tidak mau lagi kecewa. Saya tidak mau lagi menuntut Tuhan. Stres saya nanti kalau saya mengubahkan orang. Karena kalau dia nggak berubah, saya stres, saya depresi. Gantikanlah dengan nyanyian, pujian kepada Tuhan. Jangan mau mundur, jangan mau depresi, jangan mau stres menghadapi persoalan. Persoalan memang musuh kita. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Persoalan itu semakin dipikirkan, semakin menambah kesusahan, kesulitan dalam hidup kita. Amin. Jangan biarkan engkau tidak selera makan. Kalau menghadapi persoalan, kalau nggak selera makan, panggil kami. Kami temani saudara makan. Ini ya, mau janji, kalau saudara punya persoalan, jangan stres, ajak kami makan. Haleluya. Jadi saudara bisa selera makan. Kalau saudara nanti nggak selera makan, kami juga yang susah. Nanti asam lambung saudara, kami juga mengunjungi. Amin. Sebelum asam lambung datang, sebelum penyakit yang lain datang, mari sama-sama kita menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Amin. Dua perkara ini kadang-kadang yang membuat Daud sulit untuk bangkit. Tetapi puji Tuhan, musuh-musuh Daud dalam ayat 3b, berapa lama lagi katanya? Dia, musuhku meninggikan diri atasku Tuhan. Aku tidak mau musuh-musuh meninggikan diri. Aku tidak mau musuh-musuhku melihat aku jatuh. Aku tidak mau mereka bergembira karena keadaanku sekarang. Gak usah terlalu pusing itu. Amin. Haleluya. Bahagian kita datanglah kepada Tuhan dengan nyanyian, pujian, nyanyian rohani, penyembahan. Itu yang ditunggu Tuhan. Ada hinaan, ada gosip, ada apa? Ejekan, hinaan, gosip, ya. Enggak usah datangi. Kami belajar mulai sudah berapa lama kami belajar untuk membawanya di dalam doa. Jadi kita pun damai, hati kita damai. Amin. Haleluya. Ayo coba kita praktekkan. Tidak perlu seperti Daud ini. Jangan nanti mereka Tuhan berkata Tuhan, musuh-musuhku bergembira Tuhan. Gak perlu pikirkan. Amin. Yang perlu kita lakukan yang diperbuat Daud di dalam ayat 6. Untunglah dia datang kepada Tuhan, tidak diteruskannya keadaannya. Dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena dia telah berbuat baik kepadaku. Ingat Tuhan, betapa banyaknya perbuatan baik Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Haleluya.
Opung Risma nyanyi waktu LG. Apa lagunya? Berkali-kali. Remah kali. Berkali-kali Tuhan Engkau menyelamatkanku, mengangkatku, memulihkanku. Amin. Ingat itu, kasih Tuhan berkali-kali. Kali ini pun, persoalan yang ini pun Tuhan. Ada lagunya? Coba tampilkan. Persoalan yang ini pun, anak gak bisa diatur, pasti berubah. Istri yang merepet, pasti berubah. Suami yang merepet juga pasti berubah. Penyakit ini bisa kulewati. Tuhan, kali ini pun bisa. Sudah berkali-kali Engkau menolongku. Amin. Mana lagunya? Gak dapat-dapat. Oh, Bu Risma nanti saya panggil ini. Di dalam hadirat Tuhan indah sekali. Apalagi kalau kita sudah masuk di dalam nyanyian pujian. Aduh, rasanya air mata ini terbendung lagi. Amin. Makanya Bapak Ibu, menghadapi persoalan, duduk di bawah kaki Tuhan berlutut, bernyanyi, sembah Dia. Beratkah? Sulitkah? Tekanankah? Apapun itu. Mari duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Sudah berkali-kali Tuhan Kau tolong aku. Berkali-kali Tuhan Engkau sudah lepaskan aku dari jerat iblis, dari sakit penyakit, dari depresi, dari apapun Tuhan sudah berkali-kali Kau berkati aku. Kali ini pun pasti Kau berkati. Amin. Daud berdoa, ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menjawab. Terangilah mataku. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kenal Dia. Apa Bapak Ibu? Kenal Dia. Persoalannya kita tidak terlalu begitu mengenal Tuhan. Kita hanya kenal Dia lahir di Bethlehem. Para gembala datang. Natal sudah dekat. Kita hanya mengenal itu, bukan. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Aku kenal Engkau dahsyat Tuhan. Aku alami kedahsyatan-Mu. Aku kenal Engkau Tuhan penuh mujizat. Aku terima mujizat-Mu. Aku kenal Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, kenal Dia. Haleluya. Betapa kayanya, betapa dahsyatnya kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jangan pernah bimbang. Percaya. Selalu Tuhan lihat itu. Iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita.
Anggaplah kalau belum kita terima sekarang, berarti masih kurang imanku Tuhan. Anggap aja lah demikian. Ditambahi iman, tambahi doa, tambahi pujian kepada Tuhan. Kalau kita mengeluh, gak adanya Tuhan, apalagi mengancam dia. Sudahlah Tuhan, aku mundur dari pelayanan. Kalau ini tidak kau nyatakan, tidak kau jawab Tuhan. Jangan demikian. Haleluya. Jangan demikian. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Jika kita tidak diterangi oleh Tuhan, kita pasti akan tertidur. Jika kita tidak ada memiliki kerinduan untuk mengenal Dia, kita pasti tertidur. Tertidur rohaninya. Gak ada gairah mengikut Tuhan. Tertidur. Tidak ada keinginan, tidak ada komitmen untuk berubah lebih baik. Bisa menjadi tertidur. Makanya Paulus berkata Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur. Sudah bangun? Ada yang tidur? Haleluya. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari kita bangkit, amin. Jangan harapkan orang lain mendorong-dorong saudara untuk bangkit. Motivasi dari dalam diri kita untuk bangkit. Bahkan suami istri pun jangan harapkan pasanganmu untuk membangkitkan dirimu. Kalau ada usaha dari pasangan untuk membangkitkan diri kita, puji Tuhan, haleluya. Kalau tidak ada motivasi dari dalam ini, mari bangkitkan semangat. Amin. Bangkitkan gairah. Jangan tertidur. Tertidur, orang yang tertidur hidup di dalam kedagingan keduniawian. Orang yang tertidur melihat persoalannya. Orang yang tertidur mengikuti keinginan dunia. Jangan tertidur. Yang kedua yang diperbuat Daud, dia beroleh kemenangan atas musuh-musuhnya, ayat 5 tadi. Aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tadi sudah saya katakan, jangan beri ruang untuk mengeluh. Jangan beri ruang untuk pikiran-pikiran kalah. Jangan beri ruang untuk pikiran-pikiran negatif. Amin. Sampaikan kepada Tuhan. Nyanyikan kepada Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang selama ini mungkin masih kurang. Mari di gereja ini sepuasnya lah saudara menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Berharap terus kepada Tuhan. Percaya kasih Tuhan tidak pernah gagal. Bersukacitalah, keselamatan daripada Tuhan itu ada. Amin. Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita bangkit berdiri.